Kalau Gus Baha itu menjelaskan begini, dan sepertinya beliau menggunakan angka 4 ini supaya pemirsanya itu lebih mudah memahami. Meskipun nanti angka 4 ini bukan angka yang sebenarnya. Karena jika kita melihat angka di jadwal imsakiyah, waktu ikhtiyat subuh itu sekitar 2 hingga 3 menit. Nah, Gus Baha menjelaskan begini. Waktu ikhtiyat untuk sahur itu 4 menit sebelum terbitnya fajar shadiq. Artinya pengumuman imsak itu 4 menit sebelum terbitnya fajar shadiq diumumkan. Dibunyikan sirine untuk berhati-hati. Jadi waktu ikhtiyat untuk sahur itu 4 menit dari terbitnya fajar shadiq. Kemudian kata beliau, semestinya setelah 4 menit ini kan adzan subuh. Karena angka 4 menit ini kan 4 menit sebelum terbitnya fajar shadiq. Berarti 4 menit berikutnya semestinya adzan subuh. Ternyata tidak adzan subuh. Justru ditambah 4 menit lagi supaya waktu subuh itu benar-benar telah masuk. Nah, ini yang dimaksud dengan waktu ikhtiyat untuk adzan subuh. Jadi kata beliau ada 8 menit waktu ikhtiyat. Nah, 8 menit ini yang 4 menit ikhtiyat untuk sahur, 4 menit untuk ikhtiyat masuknya waktu sholat subuh. Nah, sebagian orang mengira bahwa 8 menit ini waktu ikhtiyat untuk sahur semua. Sehingga sebagian orang mengira boleh makan dan minum sahur selama 8 menit ini. Padahal kata beliau tidak begitu. Jadi yang ikhtiyat untuk sahur itu yang 4 menit. Artinya ini boleh makan, boleh minum masih. Ya, kata beliau. Nah, sedangkan waktu 4 menit setelah terbitnya fajar shadiq, itu waktu ikhtiyat untuk sholat subuh. Yang artinya, adzan subuh itu sebenarnya dikumandangkan 4 menit yang lalu. Tetapi diundur selama 4 menit karena mengalami penambahan waktu ikhtiyat. Nah, angka 4 ini menurut saya beliau gunakan untuk memudahkan pemirsa di dalam mencerna apa yang dijelaskan oleh Gus Baha. Karena faktanya, waktu ikhtiyat sholat subuh itu ada yang 2 hingga 3 menit. Sedangkan waktu ikhtiyat sahur itu ada yang 10 hingga 12 menit. Nah, jadi kata beliau, waktu ikhtiyat tersebut bukan untuk waktu ikhtiyat sahur semua. Tetapi ada waktu ikhtiyat untuk sholat subuh. Oleh sebab itu, orang yang masih makan dan minum sahur, kemudian baru berhenti ketika adzan subuh dikumandangkan, kata Gus Baha, puasanya batal. Kenapa? Karena adzan subuhnya sudah mengalami penundaan dari terbitnya fajar shadiq.